Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana tariqan wa sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta, yang telah menciptakan berbagai bentuk daripada penyakit dan juga berbagai bentuk daripada obat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang menyembuhkan dan yang memberikan segala bentuk penyakit kepada hamba-Nya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling agung yang telah membawa risalah kenabian kepada umat manusia di akhir zaman ini dengan sangat komprehensif, yang di dalamnya mengatur segala bentuk aturan hidup manusia, mulai dari tidur sampai tidur kembali, mulai dari hal yang kecil sehingga pada masalah-masalah yang besar. Salah satunya adalah masalah bagaimana mengurus diri kita terkait dengan masalah-masalah, yaitu menghadapi penyakit ataupun yang disebut dengan wabah dalam bahasa Arab. Agama Islam adalah agama yang sangat syumul, yang melengkapi segala aspek, bukan hanya pada ibadah saja, tetapi ada juga pada muamalah, yang di situ juga ada kesehatan. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi sakit? Maka Rasulullah mengajarkan doa, memberikan obat-obat, kemudian cara-cara kita menghadapi wabah dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu sekarang dunia ini sedang dihadapi penyakit yang disebut dengan COVID-19. Tentunya ada ragam pendapat, ada bermacam spekulasi yang terjadi. Lalu bagaimana sikap seorang muslim, baik Indonesia ataupun Aceh khususnya? Apakah kita bersikap mutawasid atau moderat, atau kita layaknya orang Jabariyah, hanya berpangku tangan mengatakan nyo kata ke dia Allah Taala gimana begitu? Taja aju deh punya gendong, nyatah gendong punya anak aku nya kamu tulis mendum di Lauhil Mahfuz. Apakah kita seperti orang Jabariyah ataupun seperti orang Qadariyah yang hanya mengatakan kita butuh usaha, semua protokol kesehatan harus kita lakukan, karena jika tidak demikian maka kita akan kena wabah yang mematikan tersebut? Apakah demikian? Maka disitulah Islam Ahlussunnah wal Jamaah menjawab, ada metode yang tawasus dan mu'tadil. Kita tetap mengatakan itu datang dari Allah, tetapi kita perlu melakukan ikhtiari. Artinya protokol medis yang telah dibuat oleh WHO misalnya, bekerjasama dengan ID, bekerjasama dengan gugus dalam pemberantasan ataupun pembersihan COVID-19, ini wajib kita patuhi karena ini bagian daripada ikhtiar manusia untuk menghilangkan penyakit pada diri kita dan pada lingkungan kita. Hadirin rahmat Allah, juga kita jangan jadi bagian daripada orang yang awam, artinya al-awam ghafilun, yang tidak mengerti apa-apa. Seperti misalnya dengan tepuk dada, kita mengatakan kada 70 muka, hanya anak punya. Ilung kalau dek 70 ton anak pupu. Kalau lo dek masa DI, kalau lo dek masa GAM, anak pupu aman. Jadi kita tidak boleh tepuk dada. Ini bagian daripada orang yang tidak mengerti bagaimana menyikapi permasalahan ini. Karena sebagian orang menganggap penyakit ini sudah hilang, ataupun ini isu yang sengaja dimainkan, atau disebut juga dengan hoax. Tetapi kita tahu bahwa negara besar saja seperti negara adidaya, superpower, bisa kolaps menghadapi pandemi yang sangat membahayakan ini. Oleh karena demikian, orang Aceh yang akhir-akhir ini sepertinya sudah mulai abai, sudah mulai meremehkan apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita paling takut, di tengah kita sedang tidak peduli, justru inilah puncak daripada pandemi yang sedang kita hadapi ini. Hadirin dan rahmat Allah, jadilah manusia yang punya prinsip terhadap apa yang sedang kita hadapi. Yang kita sedang hadapi adalah penyakit ataupun wabah mematikan. Maka yang pertama sekali kita jaga diri kita dan kita jaga keluarga kita. Oleh karena demikian, dalam istilah ilmu usul fiqh itu digambarkan la darara wa la dirara. Kita tidak boleh membahayakan, melakukan perbuatan bahaya, dan juga kita tidak boleh
membahayakan. Oleh karena demikian kita saling menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita agar tidak terkena dampak, sehingga suasana yang kondusif akan segera terbentuk jika kita sama-sama bekerja, baik masyarakat, pemerintah, gugus, semuanya kita terlibat. Tentunya apa yang disampaikan sekarang oleh pemerintah, mengajak seluruh stakeholdernya, termasuk salah satunya ulama, itu bagian daripada menyadarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan dihilangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanpa usaha dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Apakah setahun lagi, apakah 2 minggu, apakah 5 bulan kemudian. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Tetapi kita tidak boleh berpangku tangan, tentunya dituntut usaha dan terus berusaha. Hadirin rahmat Allah, juga kita tidak boleh tidak pernah bertanya bagaimana sudah terakhir, karena selama ini orang sudah mulai abai, sehingga kita tidak pernah menghiraukan bagaimana sebenarnya kondisi terkini terkait masalah COVID-19 ini. Hadirin rahmat Allah, ada yang menarik untuk menyikapi permasalahan ini. Dalam tinjauan tasawuf itu ada disebut dengan khauf dan raja. Khauf itu artinya waspada. Kita tidak boleh hanya selesainya anak masalah ini. Tetapi dalam tasawuf itu ada khauf, kita selalu waspada. Bisa terjadi kapan saja karena vaksinnya belum ditemukan. Juga ada raja, artinya tidak boleh berputus asa. Allahnya mengangkat pelih aja dengan arusan dengan danya pun genang-genang pun terjadi. Itu tidak boleh. Karena di dalam Islam sangat ditekankan ada khauf dan raja. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau di dalam Islam itu ada salah satu yang disebut dengan fikih. Nah, fikih juga ada pembagiannya adalah fikih sosial. Bagaimana kita menyikapi permasalahan ini? Kita harus saling peduli, harus saling mengingatkan kepada saudara kita yang mungkin ada sebagian orang kagak peremeh. Sehingga terjadilah apa yang terjadi akhir-akhir ini di Rumah Sakit Zainal Abidin. Gecok orang terkait gebuplung di forum. Jika itu yang dilakukan, ini adalah bagian yang sangat fatal sekali. Kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tekankan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa uli amri minkum fa in taza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini artinya apa? Kita diperintahkan taat kepada pemerintah dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan genting seperti ini. Kita sangat diharapkan patuh terhadap segala bentuk aturan pemerintah, karena jika tidak ini akan terjadi hal yang sangat fatal sekali. Coba kita lihat di daerah yang telah terjadi pandemi yang luar biasa, mereka meninggal dalam jumlah yang sangat besar sekali. Itu bagian daripada menceburkan diri di dalam pekerjaan yang sangat fatal. Ada sebagian ulama mengatakan, jika kita telah tahu di satu daerah telah terjadi wabah yang mematikan, maka dilarang masuk. Jika kita tetap nekat masuk, maka kematian kita dipertanyakan keimanannya. Apakah kita mati dalam keadaan kufur atau mati dalam keadaan dapat musibah. Oleh karena demikian, kita janganlah nekat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang kafir. Tetapi kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taatilah kepada pemerintah, taatilah kepada ulama. Saya juga melihat ulama itu sudah memberikan fatwa, mulai dari MUI, di sini ada MPU, sudah mengajak bersama bagaimana memperlakukan sikap kita sebelum terjadi pandemi pada diri kita. Artinya sedang berlaku, kemudian setelah terjadi. Yang pertama, sebelum terjadi kita harus melakukan protokol kesehatan. Misalnya kita keluar rumah, kita pakai masker. Kemudian kalau setelah bepergian kita pulang ke rumah, kita cuci tangan. Atau sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang diwasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib, kita terjemahkan bagaimana perintah beliau tentang wudu atau taharah. Rasulullah mengatakan,
adalah pekerjaan yang sangat kecil tetapi pahalanya besar adalah berwudu. Senantiasa kita dalam berwudu, maka pertama yang kita dapatkan adalah otomatis orang-orang yang telah berwudu maka dosanya diampuni, dan ada malaikat yang selalu mengucap istighfar kepadanya. Jadi ada virus dalam arti dosa itu selalu dibersihkan oleh malaikat, dan kita juga bagian daripada membersihkan diri dari virus yang kemungkinan ketika kita berpergian keluar, pulang ke rumah, kita cuci diri kita selalu tajdid wudu dalam bahasa Arabnya, kita memperoleh wudu dalam jumlah yang banyak sekali. Itu bagian daripada amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, ada orang mengatakan kepo tak dengarnya kan atau ya atau kafe harbinya, kepo tak dengar adalahnya. Tidak demikian. Kita bisa lakukan semuanya, ini bagian daripada syariah, bagian daripada agama, bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Taharah itu perintah Allah. Patuh kepada pemerintah itu perintah daripada Allah. Ini bukan sesuatu yang lain. Karena agama Islam mencakup semua aspek kehidupan kita, diatur. Jadi bukan sesuatu yang di luar Islam. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu apa hikmahnya sebenarnya ketika Allah memberikan ujian dan wabah? Apakah yang diberikan hanya kepada kita sekarang? Ternyata jika kita tilik ke belakang, ada banyak umat yang dulu mati ataupun musibah besar-besaran terjadi wabah. Barangkali para hadirin itu telah melihat dan membaca bagaimana pandemi yang terjadi puluhan tahun yang lalu, kolera misalnya, atau bahasa Aceh yang tak nijaruk kadang, itu telah terjadi semuanya. Tetapi tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran-gambaran sebagaimana Allah mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum minal haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini bagian daripada kesempitan. Wa tege buka syariat lagi permasalahan. Begini jalan keluarnya. Ketika kita ada masalah dengan kesehatan, maka Allah melonggarkan misalnya masalah jamaah, dibolehkan kita berjamaah di rumah dengan keluarga. Mungkin inilah bagian daripada kesempatan untuk kita memperbaiki diri, untuk lebih memperbanyak waktu bersama keluarga yang mungkin selama ini kita banyak melakukan aktivitas di luar. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kita lebih meluangkan waktu untuk bersama keluarga. Hadirin rahmat Allah, kembali di dalam tasawuf melihat apa sebenarnya yang telah terjadi ini, itu bagian daripada teguran Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali mengingat sesungguhnya di alam semesta ini masih ada Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu menciptakan penyakit, mampu menciptakan penyembuhnya, dan juga mampu memperingatkan manusia agar dia kembali mengingat sesungguhnya ini ada datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah, kita ingat bahwa sesungguhnya Allah itu yang menghendaki, sebagaimana Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yurikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ini sebenarnya yang terjadi di sekitar kita ini untuk memudahkan, untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara mengirim makhluknya. Beruntung kita tidak dikirim seperti misalnya tsunami yang telah terjadi pada beberapa tahun silam. Itu tidak sempat kita ucapkan ini, itu langsung menghantam dan mati. Tetapi kalau corona ini ada masa-masa penyebarannya, ada masa-masa kondusifnya, atau ada masa merah, kuning, dan seterusnya. Ini masih ada lampu-lampu, sementara musibah yang lain bisa menghantam kita dalam waktu sedemikian rupa, hancur dan mati. Maka oleh karena demikian, bagi orang-orang yang sudah kena, itu harus bersikap adil. Artinya dia mengatakan yang sejujurnya kepada tim medis, juga kepada keluarga, sehingga tidak terdampak kepada orang lain. Lalu bagaimana sikap orang yang telah sembuh? Ada beberapa orang telah sembuh dari COVID, maka dia menjadi corong sebenarnya kepada orang-orang lain, bagaimana cara menyembuhkan, bagaimana meningkatkan tingkat imunitasnya sehingga dia bisa selamat dari penyakit yang sangat mematikan ini. Hadirin rahmat Allah, jika ini kita abaikan semuanya, tentunya pemerintah itu punya syaukah, punya kekuatan untuk membendung kita. Nanti akan digunakan alat-alat negara, ada polisi, ada tentara. Itu bisa kita digiring
kepada ranah hukum, punya kabar hana terdengoli, tajak yang galak, tak puput pun yang galak, sehingga akan terjadi wabah yang tidak bisa dikontrol. Maka pemerintah berhak menghukum kita, lalu memenjarakan, bahkan bisa jadi dipenjarakan dalam caranya tersendiri tentunya, dan menghukum gara-gara kita melawan protokol kesehatan, ataupun ketika tim medis memberikan edukasi kita kepada kita, tetapi kita tidak pernah menghiraukannya, mengabaikannya. Bahkan ada sebagian orang membuat video pendek lagi, mengatakan hana katanya proyek kondomnya. Tetapi perlu kita tahu bahwa di Aceh itu sudah ada orang meninggal gara-gara COVID, atau di daerah lain bahkan itu sudah sangat mengerikan gara-gara mengabaikan terhadap COVID yang sedang berlaku di seluruh dunia ini. Hadirin rahmat Allah, salah satunya adalah cara terbaik kita adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nasihat Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apabila terjadi pandemi di satu daerah, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Lalu apa? Istighfar kata Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i. Lalu apa lagi? Istighfar. Jadi kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momentum yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk bermuhasabah diri. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada umat manusia di akhir zaman ini, sehingga Allah kembali menegur dan menyentil kita, seolah-olah selama ini kita telah lupa bahwa kita hadir ke dunia ini untuk beranjak kepada alam yang setelah kita, yang disebut dengan alam barzakh. Apakah kita lupa bahwa sesungguhnya ada kematian setelah kehidupan? Jadi kita jadikan ini sebagai jalan keluar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita jadikan ini sebagai ajang keluar daripada rel agama kita. Tak buat pun yang galak, kemudian tak pegah pun yang galak, sehingga orang mengkonsumsi berita-berita yang bohong terkait apa yang terjadi di dalam COVID-19 ini. Semoga kita semua jadi bagian daripada orang yang mencegah diri kita daripada perbuatan yang mencelakai diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.